Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min syarri ahwali ahlin nar. Amma ba'du. Oke guys, sekarang kita akan menerangkan suatu hadis ya. Kemarin udah saya terangkan tentang hadis di bab ikhlas ya. Bab ikhlas, hadis yang berkaitan dengan ikhlas dalam beramal. Ya. Kemarin udah dikasih beberapa hadis tentang ikhlas, tapi masih banyak lagi hadis tentang ikhlas dalam beramal yang menunjukkan tentang pentingnya suatu niat dalam amal. Amal yang ikhlas dengan niat yang ikhlas. Oke. Ya. Kemarin kan ya. Apa? Saya waktu ketika saya menerangkan innamal hadis hadis yang familiar, hadis yang udah familiar di kalangan ulama, udah familiar di kalangan ahli ilmi, yaitu hadisnya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya ya. Kemarin udah saya terangkan. Ini ya. Saya terangkan kemarin ya. Kalau mau lihat ya dilihat di dia video yang berjudul niatan ikhlas atau tidak dalam suatu amalan atau dalam hijrah ya. Dalam video tersebut ya ada ya. Nah, itu kan tadi cuplikannya tak kasih cuplikan hadis la hijrata ba'dal fathi. Nah, sekarang saya terangkan hadis tersebut. Yaitu hadisnya gimana? Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastumfirtum fanfiru muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih. Saya artikan hadis ini. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qalat, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah fathu, al-fatah. Nah, maksudnya di sini al-fatah itu fathu Makkah ya. Walakin jihadun wa niyatun, dan akan tetapi adanya itu
jihad dan niat. Nah, terus lanjutan hadisnya gimana? Wa idastun firtum, dan apabila kalian disuruh untuk berangkat, yaitu berangkat untuk berperang, untuk berjihad fisabilillah, fanfiru, maka berangkatlah, maka kalian berangkatlah. Muttafaqun alaihi, yang disepakati atas kesahihannya, ya, yang disepakati atasnya, yaitu maksudnya yang disepakati atas kesahihan hadis ini. Ya, hadis ini sahih ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Jihad, ya, di dalam kitab Al-Jihad dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, yaitu dalam bab Al-Imarah, hadis nomor 1864, ya. Riwayatnya Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu ya. Dan saya teruskan lagi. Wa maknahu la hijrata min Makkah li'annaha sharat dara Islam. Dan makna hadis ini, la hijrata itu apa? Di sini disebutkan la hijrata min Makkah. Jadi tidak ada hijrah dari Mekah. Li'annaha sharat dara Islam. Karena Mekah sudah menjadi kampung Islam, sudah menjadi negara yang Islam, negaranya orang Islam, ya. Jadi negara milik orang Islam. Jadi tidak ada hijrah lagi. Dulu kan sebelum Mekah dibuka oleh Nabi Muhammad SAW, sudah dibebaskan dari kesyirikan, ya. Sebelum dibebaskan dari kesyirikan, kan masih menjadi darul kufur, yaitu kampungnya orang kafir, kampungnya orang musyrik, ya. Dan setelah Nabi Muhammad SAW membukanya, membebaskannya dari cengkeraman orang-orang kafir, cengkeraman orang-orang musyrik, nah, setelah itu disebut Mekah itu disebut menjadi kampungnya orang Islam, yaitu Dar Islam, Darul Islam, negara Islam, negaranya milik orang Islam. Nah, seperti itu ya. Jadi maksudnya tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Terus sekarang berarti tidak ada hijrah gitu atau gimana gitu kan? Nah, sekarang saya terangkan hadis ini. Memang sekarang tidak ada hijrah atau gimana maksudnya? Nah, maksudnya itu hijrah. Hijrah itu apa artinya? Hijrah itu pergi, apa? Kalau artian di zaman Nabi Muhammad SAW, hijrah ya pergi dari kota Makkah menuju kota Madinah. Setelah yang sebelumnya yang dilakukan Nabi Muhammad itu dakwah dengan sembunyi-sembunyi, terus meningkat lagi menjadi dakwah secara terang-terangan. Terus setelah itu kan dapat Nabi Muhammad kan dapat perlawanan, dapat permusuhan, kaumnya orang-orang muslimin banyak yang ditangkepin, bukannya ditangkap ya, kayak disiksa gitu. Jadi dakwahnya nggak bisa bebas. Jadi disiksa atau diapain lah. Yang penting ada yang bahkan sampai dibunuh dari kalangan budak-budak yang masuk Islam. Seperti itu. Kalau contohnya seperti Umar bin Khattab ya.
Kalau seperti contohnya seperti Umar bin Khattab kan nggak ada yang berani mau ngelawan ya nggak berani, takut dibunuh, nggak diganggu kalau Umar bin Khattab yang masuk Islam. Nah, tapi yang lainnya yang dari kaum yang lemah itu diganggu seperti itu. Jadi dakwah Islam ya jadi terhalang gitu loh. Karena kendala tersebut karena dakwah Islam terhalang, tidak bisa bebas, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berhijrah. Itu arti dari hijrah itu seperti itu. Karena dakwah Islam tidak bisa bebas, maka Nabi Muhammad disuruh hijrah, disuruh meninggalkan negara tanah lahirnya. Ya memang sangat berat sekali. Yang sebelumnya dakwah dengan terang-terangan udah berat, udah dapat permusuhan yang berat, yang susah, yang memberatkan kaum muslimin. Nah, sekarang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berat lagi, yaitu diperintah untuk berhijrah. Berpindah dari tempat-tempat berpindah dari tempatnya orang musyrik karena dakwahnya tidak bisa bebas, pindah ke tempat yang bebas, dakwah yang bisa bebas, dakwah Islam bebas di sana, yaitu Madinah. Seperti itu keterangan dari hijrah. Nah, terus zaman sekarang gimana hijrahnya? Nah, zaman sekarang disebutkan di hadis ini tidak ada hijrah. Ya udah tidak ada hijrah, tapi disuruh untuk adanya itu berjihad, berperang di jalan Allah, fisabilillah ya, berperang di jalan Allah dan niat yang ikhlas seperti itu. Jadi udah tidak ada hijrah lagi karena Mekah kan udah jadi negaranya orang Islam. Jadi ya nggak usah hijrah, udah ditempatin orang Islam di sana, itu sudah udah dikuasai, nggak ada hijrah lagi juga udah. Nah, keterangannya seperti itu. Keterangan hijrah seperti itu ya. Karena udah dikuasai oleh orang Islam, ya mau hijrah ya nggak bisa kan. Dulu masih dikuasai orang kafir, jadi disuruh hijrah lah. Sekarang udah dikuasai orang Islam, ya udah nggak ada syariat hijrah, ya udah nggak ada hijrah lagi gitu loh. Keterangannya seperti itu. Nah, ini ada kaitan dengan niat ya. Niat di sini disuruh ikhlas. Melakukan hijrah itu disuruh ikhlas. Amalannya itu sangat berat ya. Melebihi dakwah dengan terang-terangan. Udah dapat permusuhan dilakukan. Soalnya hijrah itu kan meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan semuanya, tanah kelahiran, semuanya ditinggalkan. Nah, ini sangat berat. Tapi kalau niatannya ikhlas akan mendapat pahala, dan kalau niatannya tidak ikhlas ya itu tidak akan mendapat pahala. Seperti itu ya. Akan saya lanjutkan lagi ya. Nah, Imam Nawawi di sini menerangkan ya. Imam Nawawi menerangkan. Kalau Imam Nawawi itu kalau nggak salah itu madhabnya Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i. Jadi mengikut gaya dakwanya yang banyak jadi panutannya itu, yang banyak dipakai oleh Imam Nawawi itu caranya Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i ya, Syafi'iyah gitu loh. Pendapatnya gimana kalau pendapatnya Imam Nawawi? Dia qala Nawawi rahimahullah wa fi ta'wil hadzal hadis qaulani. Nah,
ahaduhuma la hijrata ba'dal fathi min Makkah li'anha sharat darul Islam. Wasani maknahu la hijrata ba'dal fathi fatluha ka fatliha qablal fathah. Ya, seperti itu ya. Nah, Imam Nawawi di sini menerangkan kalau apa? Ada dua pendapat. Yang pertama sudah saya terangkan tadi, la hijrata, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah karena udah jadi negara Islam. Nah, terus pendapat yang kedua itu apa? Pendapat yang kedua itu tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah tentang keutamaan. Ya, keutamaannya tidak seperti keutamaan hijrah setelah hijrah dari Mekah. Nah, keutamaannya itu tidak seperti hijrah dari Mekah, seperti itu. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah itu maksudnya seperti itu. Ini pendapat yang kedua tentang keutamaan. Nah, seperti itu ya. Nah, terus gimana? Terus di sini ada tentang niat ya, niat kaitannya dengan niat gimana terusan? Nah, walakin lakum tariqo ila tahsilil fadail. Ya, ada Imam Nawawi berkata lagi gimana? Walakin lakum tariqun ila tahsilil fadail allati fi ma'nal hijrah wa dzalika bil jihad wa niyatul khair fi kulli syai'. Imam Nawawi menerangkan kembali hadis ini, yaitu gimana? Emang tidak ada jalan untuk mendapatkan keutamaan hijrah seperti yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi yang kalau menurut hijrah menurut menurut yang hadis ini ya, emang tidak ada jalan untuk mencapai keutamaan tersebut, tetapi bisa dengan cara yang lain. Kita mencari pahala dengan cara yang lain, yaitu dengan jihad. Nah, yang diterangkan oleh Imam Nawawi hadis ini yaitu dengan jihad. Memang tidak bisa hijrah. Iya benar, tidak bisa hijrah. Tidak ada kata hijrah lagi karena hijrah udah dulu, udah lewat. Tidak bisa diulangi lagi. Tetapi kalau sekarang dengan cara berjihad, dengan cara berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan niat berbuat baik, niat yang baik dalam setiap amalan seperti itu. Nah, kita bisa menjalankan, kita mungkin tidak bisa mencari pahalanya hijrah ya. Tetapi kita bisa melakukan mencari pahalanya jihad, pahalanya berjihad, berperang di jalan Allah dan niat yang ikhlas, dengan niat yang ikhlas dalam setiap amalan ya, seperti itu. Kalau sekarang mungkin tidak ada jihad ya, tidak ada perang di jalan Allah ya, belum ada. Ini memang syariat Islam, jadi tidak bisa dihapus. Jadi pasti ada jihad, berperang di jalan Allah, itu pasti ada. Mungkin sekarang tidak ada seperti itu ya. Nah, yang kita lakukan ya niat yang baik di setiap amalan kita, di setiap perbuatan kita, supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kita melakukan misalnya cuci, ingin membantu orang tua,
atau mencari nafkah atau nyapu-nyapu. Nah, contohnya seperti itu ya, banyak ya amal-amalan bagus ya di kehidupan sehari-hari. Nah, kita itu kita niatkan amalan itu apa? Kita niatkan amalan itu dengan niatan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu menjalankannya dengan ikhlas, dengan cara yang ikhlas. Seperti itu. Nah, apa yang kita hindari kalau kita misalnya melakukan perbuatan sehari-hari, banyak perbuatan sehari-hari yang kita lakukan. Seperti tadi contohnya. Yang kita hindari ya niat-niatan yang jelek, niat-niatan yang buruk. Misalnya saya nyapu nanti supaya disayang sama orang tua. Mencari ridho, meridhokan orang tua juga termasuk disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad itu seperti itu. Ya bukan seperti itu berarti. Contoh yang lain, misalnya kita mencari nafkah tapi kita tidak ikhlas. Mencari nafkah tidak ikhlas itu harus kita hindari. Misalnya kita nyari uang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wis golek duit saiki angel glani, golek duit ikhlas yo angel tibae gitu. Seperti itu. Memang berat. Seperti itu ujiannya itu sekarang itu seperti itu. Jadi kita itu harus ikhlas dalam beramal. Begitu juga dalam amalan harus kita amalan yang baik ya, harus amalan yang baik, ikhlasnya juga harus baik, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu caranya menghadapi kehidupan, cara menghadapi keseharian kita yang kita lakukan itu caranya seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya, kita menerangkan tentang ikhlas kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin.